bersama aku di Natku Project. Pada kesempatan kali ini aku mau jelasin ke kalian kenapa aku lebih suka membuat bot Telegram itu sebagai SaaS dibanding membuatnya sebagai script atau shortcode program. Sebenarnya banyak sekali masalah yang kita hadapi selama membuat program project bot Telegram. Kalau kita kasih ke orang lain, mereka ini punya banyak permintaan. Mereka mau minta itu, minta ini, terus kalau salah harus direvisi kembali, dan waktu kerja kita jadi semakin banyak, sementara mereka membayar dengan harga yang murah. Misalnya saya menyediakan jasa bot Telegram seperti dulu, saya menyediakannya itu sekitar 250 atau sampai dengan 500, ada yang sampai 1 jutaan ya. Nah, masalahnya adalah kita mendapatkan keuntungan satu kali, sementara proyek tersebut belum tentu selesai dalam waktu 1 minggu. Itulah yang menyebabkan saya itu merasa ragu ketika ada orang pengen bikin proyek buat Telegram. Dan juga program yang kita buat belum tentu dipakai oleh mereka. Enak kalau dipakai, tapi kebanyakan mereka ini nggak menggunakan program yang udah dibuat dengan susah payah. Meskipun mereka membayar untuk program tersebut, ya tetap saja kita merasa nggak nyaman gitu kalau kita bekerja untuk sesuatu yang nggak diperlukan. Nah, ini yang bikin saya itu merasa nggak nyaman, nggak pengen lagi bikin program bot Telegram secara shortcode. Kemudian saya juga sangat menyayangkan konsumen atau klien dari Indonesia itu banyak yang nggak paham teknologi, yang mereka ini intinya nggak paham banget tentang coding, tentang penyiapan server, yang bikin saya itu harus bekerja lebih banyak lagi, harus nyiapin server untuk mereka, terus harus bikinkan projectnya, dimana lagi uang yang dibayarkan tadi harusnya untuk kita, jadi harus beli server, harus banyak lagi pokoknya pekerjaannya. Jadi nggak sebanding dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Mereka bayar 500.000 misalnya, kalau pekerjaannya selesai seminggu maka nggak setimpal. Apalagi kalau program sebelumnya yang kita buat itu dijual lagi sama mereka dapat untung dan kita nggak. Dan yang terakhir yang bikin saya nggak mau itu adalah setiap program itu nggak 100% sempurna ya. Setiap program nggak 100% sempurna, kadang ada error, ada bug, dan kita butuh waktu untuk memperbaikinya. Apalagi program yang cukup besar seperti contohnya toko online itu besar banget, itu banyak banget fitur-fiturnya, dan butuh orang untuk melakukan pengetesan, QC testing, sementara saya nggak punya banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan gitu. Nah, dengan dihadirkan layanan SaaS, maka keuntungannya itu bisa sama-sama untung. Pelanggan yang sebelumnya bisa untung karena harganya jadi lebih murah. Selain itu saya juga untung karena uangnya itu masuk terus. Jadi saya nggak perlu ragu untuk bekerja di proyek tersebut. Saya nggak perlu lagi merasa dirugikan karena saya terus menerima dana. Jadi proyeknya akan terus update seiring waktu, diperbarui terus, ada bug diperbarui, ada masalah diperbaiki, servernya diupgrade terus, sehingga programnya terus menerus berjalan. Dan user yang sebelumnya itu nggak paham teknis apapun, mereka mendapatkan program yang dimana nggak perlu lagi mikirin hal-hal yang berhubungan dengan teknisi. Nah, kira-kira begitulah kenapa saya menjadikan layanan bot Telegram ini sebagai SaaS. Sekarang lagi zaman kan subscription, YouTube ada subscriptionnya, kemudian Twitter ada subscriptionnya, Telegram ada subscriptionnya. Pokoknya semua layanan itu sudah mulai banyak yang menggunakan sistem subscription atau berlangganan. Jadi kita juga ikut-ikutan karena kita juga ingin berkembang. Kalau kalian punya masalah dengan biaya, bisa kita turunkan, bisa negosiasi tergantung kebutuhan. Kalau kalian berlangganan dalam waktu yang lama, misalnya kontrak lama, kalian bisa bayar lebih banyak. Misalnya dalam 1 juta untuk 1 tahun, mungkin harganya bisa lebih murah karena bayarnya secara langsung gitu kan. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu ragu kalau bikin bot di kita. Nggak seperti sebelumnya, dimana kalau servernya itu udah mati, botnya itu bakalan kita hapus. Nggak kayak gitu lagi. Jadi kalau kalian
layanan, terus program kalian expired, gak dipakai lagi, data kalian aman selama 1 tahun. Ya pokoknya lihat aja di Netku App. Kalau kalian pengen beli, di marketplace, linknya ada di sini nih. Kalian bisa beli program yang udah kita buat sebelumnya. Pokoknya kalian bisa beli sepuasnya, kalian bisa offline kan kalau nggak dipakai dan nggak bakalan kena billing. Oke, cuma itu aja yang pengen gue sampaikan kepada kalian. Semoga aja kalian paham ya kenapa saya lebih suka menggunakan layanan SaaS dibanding menjual shortcode buat Telegram.